Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode ini, gue mau coba lagi bahas komik tanda kutip religi. Kenapa tanda kutip? Karena menurut gue komik ini lebih cocok dikelompokkan ke komik adventure atau action nantinya kali ya. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Elang Hitam 1453, karya Indonesia Creator Studio dan Felix Xiao. Komik yang merupakan kolaborasi antara Ustadz Felix Xiao dan Indonesia Creator Studio ini diterbitkan oleh penerbit Fatah Press pada bulan Juni 2025. Ya, karena open PO-nya sampai akhir Mei dan di awal Juni udah didistribusiin gitu. Dan kayak yang gue bilang di awal tadi, walaupun mungkin akan ada yang mengkategorikan sebagai komik religi karena emang banyak pesan ajaran agamanya gitu, tapi gue sendiri lebih condong mengkelompokkan komik ini sebagai komik adventure atau action gitu ya. Target audiensnya sendiri, komik ini diperuntukkan untuk anak-anak sebenarnya, di bawah 8 tahun kalau nggak salah. I don't know, tapi dibaca untuk anak SD sampai SMP masih cocok lah ini menurut gue. Ya kalau udah tua masih mau baca juga nggak apa-apa sih. Oke, kita langsung aja bahas mulai dari universe-nya dulu. Karena dari universe-nya menurut gue bakal kelihatan mau dibawa kemana komik ini. Jadi universe komik ini tuh sebenarnya dia menggunakan lokasi dunia nyata ya. Sebutannya pun sama persis, nggak pakai dipleset-plesetin. Kayak Cina, Konstantinopel, Syam, dan timeline-nya pun timeline sejarah ya. Dia tuh nyeritain waktu zaman dinasti Utsmani atau Ottoman yang inline juga dengan dinasti Ming yang ada di Cina gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ini tuh historical fiction gitu ya. Timeline-nya historis, tempatnya juga historis, tapi karakter-karakter utamanya dan beberapa jurus di komiknya fiksi gitu. Oke, lanjut ke karakter. Karakter utama komik ini tuh seorang anak laki-laki bernama Yung Jun. Iya, namanya Yung Jun. Dia orang Cina. Sebenarnya gue juga rada kaget, karena kan gue taunya komik ini diperuntukkan buat anak-anak Indonesia, terutama Muslim gitu kan. Makanya gue tadinya mikir karakternya bakalan dari Nusantara gitu, atau mentok-mentoknya Arab lah ya. Cuma emang waktu gue lihat covernya, gue rada mikir, kok ini karakternya pakai baju jubah gitu yang kayak di film-film silat zaman dulu. Awalnya gue sempet aneh liatnya. Pas gue baca, oh ternyata orang Cina guys. Yeah. Si Yung Jun ini tipikal anak yang sangat mengidolakan ayahnya gitu. Dan mungkin kayak bocah kebanyakan ya, kadang nakal, suka sok ngide yang gitu-gitulah. Still okay, tapi menurut gue harusnya bisa lebih manusiawi lagi sih. Terus selain Yung Jun ada juga karakter lain yang namanya Gok Yuzu. Dia itu seorang Janisari, ya itulah pokoknya salah satu nama pasukan militer gitu. Kalau sekilas sih kayaknya dia bakalan jadi karakter yang jago, kuat, bijak, sensei material kali ya. Tapi nggak tahu juga, belum banyak diceritain ya soalnya tentang dia. Dan kayaknya di volume selanjutnya bakalan nambah beberapa key karakter lain juga. Terus untuk cerita, sekarang gue masih belum bisa nentuin sih ini bakalan jadi karakter sentris atau plot driven gitu. Soalnya kalau dari gue pribadi, kemungkinan sih akan fokus di karakter ya. Soalnya kan buku untuk anak gitu. Jadi gue rasa akan lebih mudah attach ke pembaca kalau fokusnya ke karakter gitu. Cuma gak tahu juga, soalnya ini kan fiction history. Karena kan sequence kejadiannya udah pasti gitu ya kalau sejarah. Terus untuk pacingnya sendiri menurut gue sih pace-nya tipikal yang lumayan lambat ya. Di volume pertama aja 228 halaman ini baru nyeritain perkenalan dan background karakter. Ya mungkin emang sengaja ya plotnya dibikin linear, gak maju mundur gitu, biar lebih gampang dikonsumsi sama anak-anak. Cuma emang efeknya pace-nya jadi cukup slow aja di awal-awal gitu. Oh ya, sebenarnya gue jarang bahas build fisik komik ya, karena kan biasanya komik indie macam-macam banget ya. Tapi ini kan penerbitnya sendiri gitu ya, dan ini pertama kalinya gue nge-review komik dari Fatah Press. Jadi kayaknya gue sebutin aja dulu kali ya buat sekarang. Soalnya kemungkinan build fisik komik-komiknya yang lain nanti akan mirip juga gitu. Jadi ukuran komik ini tuh seukuran A5, terus tebelnya 228 halaman, komiknya berwarna, pakai kertas HVS 80 gram. Sebenarnya ini preferensi masing-masing ya, cuma kalau gue lebih suka komik hitam putih yang pakai book paper. Cuma mungkin karena ini untuk anak-anak ya, jadi kayaknya harus berwarna gitu. Oke, jadi buat gue pribadi, komik ini tuh kalau boleh dibilang bukan selera gue, tapi gue rasa ada beberapa poin yang justru mungkin lo akan suka. Bahkan bukan buat lo aja, buat gue pribadi juga banyak poin yang menarik sebenarnya. Salah satunya aja lah ya, yang paling general, komik ini menarik karena ini adalah komik hiburan untuk anak. Yes, komik hiburan anak.
Mungkin sekilas terdengar kayak biasa aja gitu, tapi justru gue merasa nggak banyak komik anak yang memang untuk hiburan, apalagi ranahnya lokal gitu. Gue sendiri punya concern soal ini belum lama sebenarnya. Gue nyadar hal ini tuh waktu di Komipara 4 kemarin. Jadi gue kan di event itu tuh sering nongkrong di boothnya baca komik lokal ya. Nah, ada satu kejadian pas gue nongkrong di situ, ada bapak-bapak datang sama anaknya, dia nanya, "Mas, ada komik untuk anak-anak nggak?" Nah, karena di situ banyak tumpukan komik ya, gue coba cari. "Bentar pak," gitu. Nah, abis gue cari-cari, gue tuh baru ngeh. Komik yang bisa gue kasih lihat ke si bapak dan anaknya itu, mentok-mentoknya adalah komik untuk semua umur gitu. Iya, jadi bukan komik yang memang diperuntukkan untuk anak. Dan abis dari acara itu, gue coba cari lagi kan, kira-kira komik khusus anak yang lokal tuh ada nggak sih? Soalnya kan ya, gue belum punya anak. Jadi emang belum pernah ada concern nyari ke situ. Nah, setelah gue cari-cari, yang gue temui itu justru banyaknya adalah komik edukasi. Iya, jadi komik yang memang tujuan utamanya itu untuk tanda kutip ngajarin gitu, bukan buat hiburan. Nah, si Elang Hitam 1453 ini menurut gue adalah komik hiburan untuk anak yang tetap ada nilai-nilai moral yang diselipkan dan mungkin bisa ditiru sama anak-anak gitu. Gue sendiri jarang nemu komik kayak gini. I don't know, mungkin sebenarnya banyak tapi gue nggak tahu aja. Ya kalau ada yang mau ngasih tahu, let me know aja ya. Poin menarik lainnya, komik ini bisa mereduksi adegan kekerasan dengan lumayan oke lah. Soalnya tadi gue bilang ini komik action kan, tidak mungkin action tidak ada bertarung atau peperangannya. Di komik ini juga ada, tapi mungkin karena komiknya untuk anak-anak ya, jadi hal-hal kayak darah, luka, yang kayak gitu-gitu tuh diminimalisir gitu. Bukannya nggak ada sama sekali, ada, tapi udah di tone down. Dan ada pun gue rasa itu panel atau scene yang perlu gitu. Jadi gue sangat appreciate untuk hal itu. Terus untuk unsur-unsur edukasi atau religinya juga ada yang tersirat, tapi kebanyakan subtle sih. Jadi ya gue sih merekomendasikan komik ini sesuai dengan target pembuat komik ini ya, untuk anak-anak. Jadi buat lu yang udah punya anak, bisa lah anaknya untuk dicoba kasih bacaan ini. Terutama yang muslim, terlebih lagi cowok. Gue masih belum begitu yakin sih, karena baru volume pertama, dan sebenarnya masih terlalu cepat juga gue untuk menilai ini. Tapi dari possibility event yang ada gitu ya, dan incoming karakter, kayaknya kebanyakan akan jadi interaksi antara bocah-bocah cowok deh. Kayaknya ya, nggak tahu pasti juga soalnya. Ya mungkin untuk yang penasaran ya, link-link terkait komiknya bakalan gue taruh di deskripsi kayak biasa. Dan abis ini gue juga bakalan ngomongin komik ini lebih detail lagi, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side note kali ini bakalan gue mulai dari alasan kenapa gue tertarik bahas komik ini. Jadi, gue tertarik langsung PO komik ini karena sebelum komik ini launch, kan sempat ada pembahasan dulu tuh terkait komiknya di YouTube Ustadz Felix. Dan waktu beliau diskusi sama tim Indonesia Creator Studio tentang akan seberapa banyak volume komik ini, katanya kurang lebih akan jadi 30 volume. Di situ gue langsung oke, PO gue. Itu simply karena gue suka aja semangat sama dedikasinya. Weh, ini butuh dedikasi loh. Apalagi udah declare akan keluar tiap 3-4 bulan. Ya mungkin lu udah pada tahu lah, salah satu masalah yang dihadapi pembaca komik lokal kan konsistensi karya yang keluar ya. Dan banyak banget komik Indonesia yang udah sempet diproduksi tapi nggak tamat gitu. Gue juga yakin ada beberapa orang yang skeptis gitu dengan 30 volume itu. Mengingat komik lokal yang termasuk kategori series dan tamat itu masih terhitung lah. Apalagi jumlah volumenya. Correct me if I'm wrong ya. Tapi kayaknya belum ada yang nyentuh sampai 10 volume deh. Ada deh. Tapi itu formatnya kayak komik Amrik sih, per issue gitu. Pokoknya gitulah. Gue ngerti kalau ada yang skeptis, tapi gue sendiri tidak pesimis ya. Ya mungkin ini terdengar sangat bias atau asbun, tapi gue ngerasa ada chance yang cukup oke di komik ini. Soalnya komik ini kan syarat pesan religinya ya, yang mana kalau mungkin teman-teman sempat dengar isunya, di Indonesia komik dengan penjualan tertinggi dan juga stabil yang terus bertahan dari tahun ke tahun tuh komik religi. Jujur aja gue gak punya data kolektifnya, tapi kalau nanyain teman-teman yang ngerjain komik religi, perbandingan oplah penjualannya, yang gue tahu itu jauh dari penjualan komik kasual. Terus juga ini tuh buku anak. Baru-baru ini gue dengerin obrolan komikus yang punya penerbitan buku anak. Kata beliau, sekarang ini penjualan buku anak lagi oke gitu. Nah makanya secara kasarannya gitulah ya, gue rasa niche pasar yang diambil tuh udah oke gitu. Dan yang ngerjain pun bukan perorangan alias tim.
Jadi ya gue sih berharap tujuannya bisa tercapai ya. Ya kita juga ikut seneng kan kalau misal akhirnya ada yang mecahin telur untuk bisa produksi komik lokal sampai puluhan volume gitu. Dan kayaknya ini komik bakalan sering gue bawa sih di acara komunitas tukar baca komik lokal. Ya siapa tahu aja kan, ntar ada bocah random yang dateng, ya gue bisa ngasih bacaan komik hiburan yang beneran untuk anak gitu. Oke, mungkin gue akan ngomongin beberapa catatan gue terkait komik ini yang ada spoiler-spoilernya ya. Kayaknya gue mulai dari ini aja, istilah. Ya, jadi hal yang menurut gue cukup penting tapi nggak ada di komik ini adalah penjelasan istilah. Ya kayak kata serapan atau kata-kata yang kurang umum lah. Soalnya di komik ini tuh lumayan banyak kayak Yaniseri, terus ada Bisharoh. Itu tuh sampai akhir nggak ada penjelasannya gitu. Yang sebenarnya bisa aja itu ditaruh di pinggir atau di jeda antara panel. Itu bisa dikasih kayak bintang atau apa gitu. Yaniseri sama dengan apa gitu. Gue gak tahu ya, apakah para pembuat komiknya emang punya tujuan biar pembacanya nyari sendiri, atau jadi ada bahan yang ditanyain ke orang tuanya gitu misalkan. Gue gak tahu. Tapi pengalaman gue pribadi, dulu waktu kecil, ya mungkin awal-awal tahun gue bisa baca atau setahun setelahnya, gue tuh pernah kesel sama satu buku cerita, karena di buku itu ada tulisan gini, Tatkala Pemburu. Nah itu tuh gue kesel seharian, karena gue gak tahu arti dari tatkala tuh apa. Sampai akhirnya orang tua gue pulang gitu ya, dan mereka ngasih tahu itu tuh artinya kayak ketika atau pada waktu gitu ya. Abis dikasih tahu pun gue masih kesel sama buku itu, kayak kenapa sih nggak pakai ketika aja, tatkala gitu. Gue ngebayangin mungkin kalau gue yang kecil dulu baca ini juga bisa jadi reaksinya mirip kali ya. Tapi ya again, kalau tujuannya biar jadi bahan diskusi sama orang tuanya, ya udah gitu. Terus gue juga cukup concern sama alur baca komik ini. Lagi-lagi gue punya concern ini soalnya ini komik untuk anak. Karena kan pengalaman membaca komik seorang anak itu bisa jadi nggak sebanyak kita yang udah berumur gitu ya. Kalau ada sedikit-sedikit kesalahan urutan ngebaca gitu ya, kita biasanya langsung kayak maksudnya si A duluan baru B gitu. Nah tapi buat yang belum terbiasa bisa jadi ngebuat experience-nya rada aneh. Kan flow baca tuh normalnya kayak huruf Z ya, dari kiri atas, kanan atas, kiri bawah, baru ke kanan bawah. Nah ini beberapa ada yang ambigu lah, kayak di halaman 189 sama 202. Menurut gua akan ada yang urutan bacanya ketuker gitu. Dan ditambah, komik ini juga sering ngasih spread page gitu, gambar yang nyambung di dua halaman. Nah ini jadinya pembaca bakal ada yang bacanya panel atas dulu halaman pertama dan halaman kedua, baru baca panel bawahnya halaman pertama dan kedua. Atau dia baca panel atas halaman 1, terus panel bawah halaman 1, baru dia ke panel atas halaman 2, panel bawah halaman 2. Ya mungkin ini nggak terlalu gimana-gimana banget ya, tapi menurut gue mending flow bacanya lebih konsisten aja sih. Terus lagi ke dialog. Untuk dialog sebenarnya keseluruhan it's okay, tapi kalau mau lebih detail, ada beberapa hal yang bisa diimprove lah. Kayak di halaman awal yang si Yoongjun mau megang tombak itu kan ada dialog, aku ingin menyentuhnya, pakai balon dialog biasa. Kalau di kehidupan sehari-hari kita tuh mirip kayak misal lu mau nyalain lampu, pernah nggak lu bilang, aku akan menyalakan saklar ini? Kayaknya enggak deh ya. Cuma kalau ngomong dalam hati, mungkin. Jadi kalau dialognya misal diganti jadi balon dialog yang dalam hati, buat gua lebih oke. Terus ada juga dialog yang ya menurut gua nggak begitu penting sih. Kayak pas musuh ayahnya yang pakai topeng itu adu pukulan terus kalah, tiba-tiba ngomong, kau tidak akan mengerti bagaimana rasanya hidup di bawah bayanganmu. Gue tuh langsung mikir, si penjahat tiba-tiba curhat. Dan masalahnya abis itu nggak dielaborasi lagi. Abis itu mereka berantem lagi. Kayak kata-kata dia diabaikan aja gitu. Dan untuk dialog lain, gue juga nangkep ada beberapa yang pakai kata-kata formal, ada juga yang informal. Ini nggak apa-apa sebenarnya. Gue terbiasa kok baca komik terjemahan yang biasanya cenderung lebih formal, dan gue juga biasa baca komik indie yang bahasanya kadang lebih luas. Bahkan dalam satu komik, formal dan informal dicampur juga masih oke-oke aja. Bahkan bisa jadi bagus kalau konteksnya jelas. Misal kayak ada satu karakter ngomongnya formal terus, ada karakter lain yang enggak. Ini kan jadinya ngasih warna ke karakternya ya. Atau kalau misal si A kalau ngomong sama cewek itu pakai formal, tapi kalau ke cowok informal, itu juga oke-oke aja. Nah masalahnya komik ini tuh nyampur di satu karakter dengan lawan bicara yang sama. Bahkan panelnya sebelah-sebelahan. Kayak si Yoongjun pas ngobrol sama Gokyuzu,
Dia sempat bilang, gimana caranya? Aku kan masih kecil. Terus gak lama dia ngomong lagi, menjadi Yeni seperti engkau. Atau ada juga bagian pas dia mikir, mengapa yang dikatakannya sama dengan yang dikatakan ibu. Terus pas diajak ngomong tiba-tiba bilang, gak apa-apa. Yang informal gitu, yang GAPAPA gitu. Ya maksud gue, mending pilih aja sih. Di Yongjun ini kalau ngobrol sama Gokyu mau formal apa informal gitu. Kayaknya kalau ditentuin satu, yang manapun ya, lebih enak sih. Terus ini juga gue masih belum nangkap alasan-alasan dari beberapa kejadian di komik ini. Kayak misal, si Yongjun ini dikasih tahu dia nanti harus bisa menghancurkan pertahanan Konstantinopel. Kalau gue jadi Yongjun sih ya, gue bakalan mikir, emang kenapa gue harus menghancurkan pertahanan Konstantinopel? Oke, dia kota dengan pertahanan terkuat di dunia, tapi kenapa harus gue hancurin gitu? Terus ada juga waktu diserang perompak gurun, itu kan perompaknya bilang, serahkan harta kalian. Abis itu kereta kudanya dihancurin sama dia. Maksudnya kan sangat mungkin kalau mereka bawa barang berharga, disimpannya di kereta kuda. Kenapa harus dihancurin gitu? Terus juga yang orang tua Yongjun syahadat, itu juga nggak begitu jelas sih menurut gua kenapanya. Iya oke, hidayah emang bisa datang ke siapa aja dan kapan aja. Tapi kan gue sebagai pembaca nggak nangkep kenapa orang tua mereka ini tiba-tiba syahadat gitu. Ya gue sih mikirnya inisiator cerita ini kan Ustadz Felix ya. Dan di kontennya tuh sering banget ngomong why kan. Sejujurnya gue expect beliau memberikan lebih banyak why sih untuk kejadian di komik ini. Tapi lagi-lagi gue gak tahu plan komik ini runningnya kan emang panjang ya. Siapa tahu emang udah ada tapi bakal di reveal di volume-volume berikutnya, bisa jadi juga. Terus catatan lainnya, gue suka banget penggunaan nama jurus yang diambil dari sahabat Rasulullah dan kejadian yang mereka alami gitu. Kayak 9 pedang patah Khalid bin Walid, gemuruh Mu'tah. Terus ada juga tombak Hawari Zubair bin Awam, badai topan Badar. Gue sempat dengar bocoran di podcast beliau sih. Cuma gak nyangka aja ternyata oke juga ya jadi nama jurus gitu. Dan tentu aja sekalian ngasih spill tipis-tipis sirah sahabat ke muslim generasi muda gitu. Oh ya, ada satu lagi hal minor sebenarnya, tapi gue sangat mengapresiasi hal ini. Soalnya bahkan di komik-komik penerbit major pun banyak yang udah nggak ngasih treatment ini gitu, yaitu halaman komik. Sekarang tuh dikit banget yang naruh halaman di komik. Ya emang mungkin ada yang nganggep nggak penting-penting amat. Cuma buat gue yang suka review gitu ya, jadi gampang gitu ngasih hal-hal detail kayak yang tadi yang gue cuma nyebutin halaman doang. Atau untuk kasus teman gue yang reseller komik gitu ya, dia juga bisa jadi gampang ngeceknya. Soalnya kadang dia bilang pembeli tuh suka nanya berapa jumlah halaman komik. Kalau nggak ada halamannya kan pegal juga ya ngitung sampai berapa ratus gitu. Mungkin itu sih beberapa hal yang gue notice dari komik ini. Masih ada ruang buat improvement dan perjalanannya pun masih panjang. Gue harap sih bisa nyampe tujuan ya, sampai husnul khotimah.